Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Aku percaya Tuhanku wajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Setiap pergumulan yang kita alami dalam hidup kita, setiap persoalan yang kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu, kita harus meyakinkan diri kita bahwa setiap persoalan dan pergumulan itu ada maksud Tuhan. Tuhan boleh izinkan dalam hidup kita. Dan kita mempercayai bahwa Tuhan turun tangan untuk memulihkan setiap kita. Amin, saudara. Pemulihan yang sejati itu akan Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar dalam hidup kami. Dia Allah dan Dia Tuhan kita yang sudah berkorban bagi saya dan Bapak Ibu. Dia Allah yang mengasihi kita dengan menyerahkan nyawanya, karena saya dan Bapak Ibu berharga di mata Dia, berharga di mata Tuhan. Oleh karena kita yang berharga ini, Bapak Ibu Saudara, perlu kita menyadari, kita harus sadar bahwa orang-orang yang berharga harus menjaga nama baik Tuhan dalam hidup. Orang-orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang spesial di mata Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan rindukan di dalam kerinduannya Tuhan, supaya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini mengajak kita mau membaca satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul, pasal yang ke-9. Berbicara tentang kehidupan Paulus, yang dulunya adalah dia Saulus, dan dia mengalami perubahan nama menjadi Paulus, Bapak Ibu. Dan tentu kisah kehidupan Paulus bukan hal yang baru kita dengarkan, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca di ayat yang ketiga, Kisah Rasul pasal 9, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu,
Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kehidupan Paulus sebelum dia menjadi pelayan sejati, sebelum dia menjadi penginjil yang hebat, ternyata latar belakang hidup Paulus, Bapak Ibu Saudara, tidak seperti yang kita lihat setelah dia bertobat. Paulus adalah orang yang begitu percaya terhadap agamanya sendiri. Paulus adalah orang yang begitu semangat untuk mengorbankan dirinya demi agamanya. Sehingga dia mengejar orang-orang Kristen pengikut Tuhan, melakukan kekerasan, penindasan, bahkan mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah salah satu tujuannya dia pergi ke Damsyik, Bapak Ibu, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ini. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah Tuhan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anaknya berada dalam penganiayaan, berada dalam situasi yang tidak baik. Saulus dalam perjalanannya ke Damsyik, di sanalah Tuhan bekerja di dalam kehidupan Paulus. Di sanalah Tuhan mengubah hidup Paulus dari yang tidak benar, dari yang hidupnya begitu negatif, dari yang pemikirannya begitu tidak benar, dari visi dan misinya yang tidak benar menganiayai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan ubah menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan hidupnya berubah untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan yang selama ini dia tidak kenal. Mengubah hidup Paulus menjadi pelayan Tuhan, menjadi penginjil yang hebat, sehingga separuh dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak mudah bagi Tuhan mengubah setiap hidup kita. Tidak ada yang tidak mudah bagi Tuhan mengubah hidup saya yang dulunya begitu buruk, yang dulunya begitu tidak baik, yang dulunya penuh dengan kekacauan, yang dulunya tidak ada sesuatu yang baik di dalam hidup saya. Tuhan boleh ubah menjadi pelayan Tuhan. Tuhan boleh ubah menjadi penginjilnya Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah, pemirsa yang saat ini mendengar. Apa yang buruk dalam hidup kita? Apa yang menurut kita tidak mungkin dalam hidup kita, Tuhan ubah. Gitu. Apa yang susah bagi kita untuk bisa mengubah hidup ini? Mungkin emosinya kita, mungkin tingkah lakunya kita, mungkin kerasnya hati kita mungkin. Dan mungkin kita tidak senang dengan Tuhan atau tidak senang membaca firman Tuhan. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengubah saya, mengubah hati yang keras, mengubah amarah saya, mengubah hebatnya saya ketika saya tidak mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang tidak mudah bagi Tuhan. Tetapi salah satu kuncinya adalah, maukah hati kita diubahkan oleh Tuhan? Maukah kita menyerahkan hati ini? Ini hati saya Tuhan, ini diri saya Tuhan, ubah seperti yang Tuhan mau. Maukah kita menyerahkan diri kita? Itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu. Tuhan mau mengubah kita, tetapi kita tidak mau diubahkan. Tuhan mau mengubah hati kita, tetapi kita tidak membuka hati. Nah, itu yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mau mengubah kita, tetapi kita tidak mau membuka hati. Itu yang menjadi persoalan. Dan mungkin kita sekarang ini banyak bertanya, Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Tuhan, kenapa saya tidak ada sukacita?
Tuhan, bagaimana saya bisa kuat menghadapi masalah ini? Kuncinya yang pertama yang harus kita tahu adalah hati kita lagi bermasalah. Hati kita lagi bermasalah, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengalami pembaharuan itu? Pujian ini berkata, Bapak Ibu Saudara, aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhan mampu memulihkan setiap kita, karena Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Kita mungkin jatuh bangun dalam hidup kita, tetapi yang satu kita harus tahu, ketika kita jatuh bangun, kita harus berbalik langsung kepada Tuhan. Ketika kita jatuh, ingat Tuhan. Ketika kita jatuh, langsung kembali kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan akan memulihkan kita, Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai kita menjadi apapun dalam hidupnya ini. Tuhan bisa pakai kita apapun yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Rasul Paulus yang begitu keras hatinya pun sekalipun, ketika Tuhan mengubah dia, Tuhan dia pakai untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Kehidupan Paulus menjadi kesaksian. Walaupun ketika dia sudah bertobat, dunia, orang-orang yang selama ini tahu Paulus bagaimana hidupnya, mereka menolak dia. Kok bisa kau berubah? Wajar kita ditolak, karena kita memiliki perubahan hidup. Wajar kita tidak diterima karena hidup kita sudah berubah. Ya. Wajar kita tidak diberikan kesempatan mungkin untuk melayani, untuk melakukan apapun. Ya, mungkin banyak orang tidak senang dengan kita karena kita berubah menjadi lebih baik. Ya. Orang tidak senang dengan kita karena kata-kata kita menjadi orang yang memberkati, karena kita udah berubah, saudara. Tetapi kita harus percaya dan meyakinkan diri kita, perubahan yang saya alami, perubahan yang saya terima dalam diri saya, bukan untuk hanya menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar saya, tetapi saya menyenangkan hati Tuhan, itu yang paling utama. Perubahan yang saya alami, saya harus menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hati Tuhan saya senangkan? Saya harus melakukan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan apa yang menyenangkan yang harus saya ikuti apa di dalam dunia ini. Jangan kita mengikutinya, Bapak Ibu. Jangan kita hanya menyenangkan orang-orang ada dalam dunia, sehingga kita menjadi korban di dalam dunia. Tetapi mari kita siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Sulit Bapak Ibu. Berat. Karena kenapa? Bertolak belakang dengan kehidupan manusianya kita. Bertolak belakang dengan keinginan kita. Tetapi kita percaya, Bapak Ibu, kebenaran itu akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kebenaran itu akan membawa kita lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Jikalau di dalam dunia hanya mengikuti keinginan daging kita, tapi kebenaran yang kita lakukan dalam dunia sesuai dengan ukuran manusia, itu hanya membawa kita bahagia sesaat. Itu hanya membawa hidup kita sengsara. Karena kenapa? Ukuran kebenaran dalam dunia ini terbatas, Bapak Ibu. Tetapi ukuran kebenaran yang kita baca dalam firman Tuhan akan membawa kita lebih lagi dan lebih lagi kuat, lebih lagi dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi untuk semakin serupa dengan Tuhan. Milikilah pembaharuan hidup dan rasakanlah pembaharuan itu. Ingat, Tuhan membarui hidup kita karena ada visi dan misi Tuhan dalam hidup kita, dan itulah yang harus kita tangkap. Paulus sudah dibarui oleh Tuhan, dan dia sudah mengerti apa yang menjadi visi dan misi Tuhan yang harus dia kerjakan dalam hidupnya. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membawakan sebuah lagu, Bapak Ibu. Banyak perkara Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
biarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap perubahan. Dan kiranya dalam perubahan hidup kami pun, kami memiliki komitmen yang pasti, sehingga kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan mengubah hidup kami. Cuma menjadi persoalannya adalah apakah hati kami terbuka untuk diubahkan oleh Tuhan. Berkatilah segenap jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam pekerjaan mereka, dalam segala aktivitas mereka. Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, terus lawat bangsa ini. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan pasti ada untuk bangsa dan negara kami. Ketika kami berdoa, tetap berseru kepada Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan bekerja lebih dari apa yang sudah kami doakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.